Mohon maaf, jadi gimana Mas Bayu? Ini kan sudah berusaha Makanya. menantang dan sudah dilayani, tapi begini. Tadi komitmennya kan Itu dia mau nunjukin apalagi yang mau Chaos kan tunjukin? artinya Udah, jadinya. udah cukup. Sudah cukup. Saya ngaku kalah. Kita semua merasa diserang sih sama kamu. Kamu sendiri gimana? Ya saya sih merasa ingin jujur ya, nggak nyaman gitu. Maaf, itu di luar nalar saya. Bisa gitu kan pasti di luar nalar saya. Berarti yang dari tadi dilakuin nggak sadar ya? Saya Ya. tidak tahu itu. Ya udah saya cukup maklum aja deh. saya boleh bertanya nggak sama Boleh, Mas Piar? Mas Piar tadi kan Mas Piar bilang mau kekayaan. Iya. Boleh tahu sudah berkeluarga atau belum? Belum. Belum. Maksud saya berarti kan kekayaan ini tidak untuk menghidupi orang, hanya untuk kepuasan diri Iya, sendiri kepuasan kan? sendiri, iya. Sudah merasa cukup kan sesungguhnya? Cukup. Cukup. Nah, kalau tadi kan komitmennya pada saat menantang dan apabila memang ternyata tidak menang, kan tadi Anda bersedia melepaskan semua. Iya, saya akan lepas itu. Saya komitmen. Iya. Berani ngelepas semuanya. Berani. Bener deh. Asal jangan dilempar-lempar lagi ya. Oke, karena dia mau melepas sesuai komitmennya tadi udah semua dengar. Apa yang harus dia lakuin, Roy? Lepasin semua barang-barang yang benda-bendanya Pierre yang ada di situ, yang masih tersisa, apalagi ada cicak-cicak mati, apa cicak koleksi di rumah. Iya. Ya kan? Iya, betul. Aduh, saya ngelihat di dalam pikiran saya ketika saya buka lemarinya dia, cicaknya banyak, ada yang di toples, ada yang udah mati. Untuk Iya, ini kayak ini deh. Jadi ada kepuasan tersendiri melihat cicak dalam keadaan hidup atau mati gitu. Namun dimasukin toples, itu yang saya lihat di kepala saya. Apakah betul? Iya. Nah itu gejala itu maksudnya Roy. Jadi kayak, ya nggak semua orang bisa nerima ini sih. Itu sih seperti ritual. Saya harus makan cicak itu. tadi kamu bilang di awal Darah pertama sama cicak. kali Darah sama cicak. darah Itu sama cicak saya kasih tahu supaya buat surprise aja di sini. Hah? What? Buat apa? Buat surprise. Buat bikin teror buat kita semua di sini. Itu Tidak bukan sih, cuma surprise, memperlihatkan Mas. aja ke Kak Roy Kiyoshi. Kamu nakut-nakutin Roy. Tidak bermaksud untuk menakut-nakuti. Jadi ritual yang biasa dilakukan itu sebenarnya untuk siapa? Untuk saya si- sendiri. Si siluman serigala itu minta sesuatu dari kamu ya? Iya. Tiap bulan baru minta sesuatu ke saya. Minta apa? Bulan baru itu boleh tahu maksudnya Mas? Bulan baru. Bisa bulan baru kan itu kan purnama tiap 15 hari sekali. Oh, 15 hari sekali. Ritualnya 15 hari sekali. Iya. Itu minta itu. Iya. Bulan itu kan setiap setiap tanggal 15 Chinese biasanya ada lunar 15, bisa setiap tanggal 15. Enggak pasti tanggal 15, setiap bulan itu pasti ada full moon. Abis itu sebelum Masa- full moon kalau nggak salah. Purhan purnama gitu. Iya, bulan purnama itu kan 11 kali muncul kan. Oh, bulan baru. Ritual yang dilakuin. Siluman serigalanya itu gimana Roy? Jujur ya, siluman serigalanya malah kalah dengan gangguan ininya dia sih, kesehatan mentalnya. Masa? Ininya dia. Itu dia dipengaruhi dua. Satu ya, makhluk aneh gitu, makhluk astral. Dua, antara dia tuh udah pernah dibully, dijauhin. Akumulatif dari itu membuat Pierre ini jadi aneh. Dan saya ingin bertanya secara jujur, saya melihat Pierre itu keluarganya yang pasti nggak utuh nih. Ada perceraian, betul? Betul. Saya ngelihat itu semuanya. Jadi dia digabungin, dia jadi kayak orang yang Ya nggak punya kepribadian yang kuat gitu. Iya, nggak punya kepribadian yang kuat dan jadinya aneh ya. Kalau saya bilang agak kasar nggak apa-apa ya. Saya bilang kamu aneh sih. Dari yang santai ngomongnya kayak nggak ada apa-apa,
tahu-tahu menusuk dari situ, bikin tempat ini chaos gitu. Itu ngeri loh. Orang yang kayak gini justru yang mengerikan. Ya, jadi karena dia Seseorang nggak punya kepribadian yang unpredictable kuat, lah. jadi dia ya unpredictable, malah yang dia lakuin juga unpredictable. Untuk Di bisa luar. mendapat kekayaan, dia malah pakai begini-beginian. Padahal ya kalau dia nggak pakai kayak gini-ginian, dia juga nggak nyadar kali pakai gini-ginian tuh konsekuensinya apa ya? Sadar sih. Sadar ya? Sadar. Makanya dia sadar. Justru dia ini mengalami gangguan ini. Ya Roy ngerti lah maksudnya kalau Pierre Roy ngelihat dalam mata batin Roy itu ya udahlah memang kamu punya masa lalu yang buruk dan sekarang kamu jadi aneh, saya juga nggak nyalain lah, ada sebab dan akibat lah. Mas Pierre, mudah-mudahan setelah Anda yang dilakukan pada malam hari ini bisa memberi pelajaran buat Anda sendiri terutama ya, bahwa nggak ada gunanya juga sih untuk membuktikan dan menantang, apalagi disaksikan oleh orang banyak tayangan ini. Mudah-mudahan sih justru membuka mata hati Anda untuk nggak kembali menggunakan Barang-barang siluman serigala, barang-barang itu untuk penglaris dan lain-lain. Buang semuanya. Kalau di rumah ada cicak mati apa cicak-cicakan yang dikoleksi, aku koleksi cicak mati. Terus ada satu lagi ya, saya bocorin aib. Sebenarnya bukan aib sih ya, rahasia kamu. Kamu tuh kayak ada kesenangan sendiri melihat cicak meninggal, dekompos gitu loh, kayak Lepas badan dari Bukan, kepalanya. kayak membusuk gitu, oh ya, mengering, rotten gitu, rapi gitu. Iya. Jadi kalau di time lapse gitu, jadi kayak cepet gitu, kayak ada kepuasan sendiri. Melihat Proses itu loh, ngerti nggak? Diliatin proses mengering, membusuknya. Iya kayak gitu, ya kan? Iya betul. Tuh. Jadi di pikiran lo itu Roy lihat kayak dia selalu nyaman melihat pemandangan proses penghancuran gitu loh. Itu kayak orang psikopat gitu. Iya, ini rip sih. Jadi dia enjoy. Kalau kita enjoy lihat pantai, lihat gunung, lihat hijau-hijau gitu kan. Oh dia ngelihat proses penghancuran makhluk hidupnya yang digigit. Semut dulu, busuk dulu, bau dulu, sampai akhirnya jadi tulang. Gitu. Itu yang gue rasain sih. Itu boleh disarankan ke psikolog nggak sih? Iya monggo. Baiknya sih iya. Iya. Mas Pierre, kelihatannya Anda memang harus bertemu dengan psikolog profesional sih untuk cerita semua masalah Anda supaya Anda bisa lepas dari gini-ginian, maksudnya dari ritual yang Anda pikir benar dan bisa mendapatkan kehidupan lebih baik dengan cara yang wajar. Ya udah itu aja sih dari saya, Roy Kiyoshi Kasti mungkin. Kalau saya boleh tambahkan, hidup bukan tentang menang dan kalah. Bukan berarti memenangkan pertarungan dengan orang lain, enggak. Tapi pertarungan itu ada di diri sendiri. Anda mau di kehidupan ini Anda seperti apa. Kalau Anda mau teruskan hal semacam ini ya dengan ritual yang terus Anda lakukan. Kalau kami melihatnya sayang sekali ya, Anda masih muda, belum berkeluarga lagi. Nggak ada kata terlambat menurut saya kalau mau jadi lebih baik lagi. Iya, Pak. Maaf ya Mas ya, maksudnya dekatkan diri ke Tuhan, berobat. Tadi seperti yang kami sarankan juga, kalau boleh silahkan segera mencari bantuan profesional. Siap. Siap, Pak. Karena Mas butuh itu. Ini tuh saya nggak tahan banget, amis banget, Iya astagfirullah. kan? Ya, makin Oh lama makin amis habis. banget. Oke, Mas Pierre, Aduh, ya Anda ampun. boleh bawa minumnya dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih sudah hadir. No, I don't want to touch. Jangan, makasih Oke. banyak ya Mas. Makasih kami mendoakan Mas Pierre ya. Oke. Makasih banyak Mas Pierre, Iya. makasih. Kehebatan tidak dapat diukur dengan kekuatan apapun. Kehebatan hanya milik mereka yang dapat mengalahkan dirinya sendiri. Selanjutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah menjadi korban santet. Dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Aji.
mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini dan benar-benar bisa terlepas dari kalau misalnya yang benar itu santet. Ya, Ya, itu yang saya harapkan. Anda bisa ceritakan ini semua pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aji, mendiami rumah bernomor 3. Terlahir tanggal 18 Maret 1989. Sosok yang sangat sensitif dan mudah tersinggung. Dia suka menunjukkan dirinya dan berperilaku aneh. Saya melihat kemarahan yang sangat besar dalam diri Aji. Dan dia tak segan-segan melukai siapa saja yang menyinggung perasaannya. Saya melihat korban berjatuhan atas kemarahan Aji. Saya melihat genderuwo di sekeliling Aji. Tinggi, besar, berbulu, dan matanya merah. Dengan tanggal lahir 18 bulan 3 1989 Ya. dan nomor rumah 3. Aji mengaku telah dikirimi santet dari orang yang dia kenal dan yang dirasakan adalah hampir setiap malam muntah darah. Sudah diperiksa ke dokter, tapi dokter mengatakan tidak ada apa-apa sebenarnya. Yang diinginkan hanyalah pengakuan dari orang tersebut, minta maaf, Ya. dan selesai semuanya. Gimana, Roy? Boleh saya tahu nama orang? Orang yang Anda kenal, Ya, saya tahu. benar Roy yang kamu lihat? Saya sih lihatnya makhluk halusnya sih ya. Itu seorang wanita kah? Ya, dia. Hari ini santetnya itu masih dirasakan oleh Aji ya. Secara medis tidak ada. Tapi saya merasakan itu semua. Seperti apa coba ceritain? Saya merasa kayak ada yang jalan dalam perut saya. Itu malam biasanya. Kemudian saya harus memuntahkannya. Jadi itu keluarnya darah. Selalu seperti itu. Oke, Tapi yang jadi saya aneh, kok dokter bilang itu tidak ada masalah. Tidak ada penyakit. saya mau memastikan lagi deh, menurut Anda, kalaupun benar nih ada yang mengirimi Anda santet, itu karena apa? Apa tujuannya? Mungkin dia ada dendam juga sama saya. Karena Anda telah menyakiti dia. Bukan. Jadi saya kesal sama dia karena dia itu tetangga saya. Oke, berarti orang dekat juga ya. Roy, menurut mata batin kamu, ke depannya apa yang akan terjadi dengan Aji kalau dia masih memang benar ini ada santet yang di badannya dia? Harusnya sih kalau misalnya saya lihat dibereskan dulu hubungan Aji dengan tersebut. Kalau makin lama dilanjutkan, ini mungkin santetnya dia Ajinya jadi agak gila. Itu udah terjadi kan sebenarnya? Iya, saya Di karena seperti itu. kamar gitu jadi kayak ngobrol, nangis.
itu akan lebih parah nantinya. Iya. Oh dia udah sering Tapi melakukan kamu itu ya? udah ngalamin itu kan sebenarnya. Ya, saya Nggak mengalami bisa itu juga. tidur terbangun jam 3 pagi juga. Benar itu. Terus keburukan yang akan terjadi selainnya itu apa? Iya, saya sih berharapnya kamu bisa mendekatkan diri sama yang di atas lebih banyak lagi waktunya. Sehingga tuh jadinya dilindungin gitu loh. Masuk keluar rumah dilindungin, dijagain gitu loh. Kalau yang terparah, saya tidak berani ngomongin meninggal karena jodoh, maut, Meninggal? rezeki. Meninggal? No, enggak, bukan. Saya sih nggak mau ngomongin meninggal karena itu bukan, saya sih nggak tahu karena kan semua itu udah ada yang ngatur, jodoh, rezeki, maut, dan meninggal semuanya pasti udah ya. Cuma ya intinya saya lihat memang parah sih. Tendensi kecenderungannya si Aji pun kalau ngomong agak berapi-api ya. Mungkin Mas Dan- Aji menahan. Iya. Aji tuh kayak udah keselnya dibawa mati gitu. Itu dia. Dan tadi dia sempat benar-benar kepancing. beda. Saya nggak mau lama-lama, saya pengen dia ngaku. Ayolah. Orangnya ada di sini, saya bawa tadi. Hah? Siapa? Serius lu? My God. Mana dia? Loh, Siapa yang Anda bawa? Mas Aji bawa ke sini? Lu ngaku ya? Gua pengen ngaku lu. Lu ngaku depannya, depan Roy. Lu ngaku. Iya, Mas, jangan tarik-tarik. Sabar, Mas. Sabar. Kita bicara dulu. Sabar. Ya, saya Kayak gitu tahu. caranya. Sabar. Lu ngaku aja Sebentar, sama Tenang, dia. sebentar. Mas Aji Sebentar, sabar, Mas kita Aji ngomongin sabar baik-baik. dulu. Sebentar ya. Sebentar, tenang dulu. Sebentar. Kasih masker dulu dong. Kita ajak ngobrol. Sama satu kursi lagi boleh ya? Pokoknya saya pengen Ya, kita ajak masalah ini kita selesai di ambil sini. satu kursi lagi ya. Iya, semua akan selesai malam ini. Udah pakai masker, pakai perlu audio. Ya, WHM bro. Kita WHM ya. Mas Aji duduk dulu. Mas Aji WHM. duduk dulu. Mbak, benar Anda yang namanya? Iya benar. Oke, saya mau tanya ya, Mas Haji, kenapa Anda menuduh Mbak yang melakukan santet kepada Anda? Dia Apa tetangga buktinya? saya. Dia tetangga saya. Iya. Tetangga banyak, kenapa dia? Kenapa? Saya kesel sama dia. Karena dia itu di rumahnya itu ada usaha konveksi. Anak buahnya itu, kalau nyetel musik itu berisik banget. Ganggu saya, Pak. Oke, Anda pernah melakukan apa di usahanya? Saya cuma keberisikan saja di rumah saya itu tetangga saya, dia yang paling berisik. Sudah saya bilangin, itu jangan terlalu berisik. Jadi Anda pernah negor? Pernah, saya sering malah. Gini Mas, dia itu sering menghina keluarga saya Mas. Ibu saya, bapak saya, dia sering hina. Bahkan tau nggak dia jahat apa Mas? Di depan rumah saya dia taburin tuh tanah kuburan. Kata siapa? Tahu nggak? Mana Dia tuh buktinya? pengen bikin usaha saya bangkrut karena dia sirik sama saya. Sebentar, ada tanah kuburan? Iya. Roy, tanah kuburan apa artinya sebenarnya? Tanah kuburan artinya negatif sekali dan menjatuhkan. Gini, ini karena ngomongnya teriak-teriakan seperti ini akhirnya emosinya jadi kepancing. Anda boleh mendekat ke Asti, boleh Iya, dekeran boleh. sebelah sini. Ping-ping, Boleh. Ping-ping boleh sini. Saya di antara sini ya. Ya, Roy. Mas Bayu di asal, tengah. asal aman ya, jangan Oke. Iya, Mas jangan Aji. dijambak atau apa. Menurut Anda yang menabur tanah kuburan itu adalah Mas Aji? Iya, dia. Kenapa? Dia yang nggak suka sama saya. Dia yang menegur karyawan saya. Dia yang nggak suka sama saya. Buktinya mana? Justru kamu yang berisikin rumah saya. Tadi Kamu kamu yang sudah saya- ngomong kamu udah tegur karyawan saya, kamu nggak seneng, kamu nyalain saya karena saudara kamu sakit gara-gara usaha saya. Nggak masuk di akal dong. Harusnya kamu kasih tahu karyawan kamu. Nggak bisa, itu usaha saya kok. Iya, tapi nggak usah ngeberisikin orang lain dong, ganggu orang lain. Sebentar. Itu kan namanya lu sirik sama usaha gue. Anda sirik ya? Enggak, Anda saya nggak iri? sirik. Saya cuma keberisikin aja. Berisikan bukan begitu caranya Mas. Masa dia taburin tanah kuburan di kuburan. depan rumah saya? Tunggu, saya Bikin tanya. usaha saya bangkrut. Apakah benar Aji menabur tanah kuburan? Jawab ya atau tidak. Ya. Iya. Tuh bener kan Mas? Jahat nggak dia? Alasannya apa ya Mas Haji?
Karena gara-gara dia, usaha konveksi saya juga jadi bangkrut. Ini persaingan bisnis jadi sebenarnya. Anda tahu itu? Saya tahu. Karena dia Dia juga itu yang paling disayang sama bos saya sebelumnya. Setiap kerjaan dia dikasih, saya nggak pernah dikasih. Oh, saya nangkep. Oke, Roy. Ini kelihatannya memang kita butuh mata batin kamu untuk bisa menerawang apa yang terjadi sebenarnya. Bener nggak sih ini mengirimkan santet kepada Aji? Karena emang kalau dilihat motifnya ya persaingan bisnis ya. Baik. Saya melihat warna tembok coklat dan sebelahnya abu-abu. Itu siapa? ya Ping-ping? benar itu saya, Mas. Oke, baik. Saya udah mulai masuk depan rumahnya. Dan saya ngeliat juga ternyata benar Aji yang naburin tanah kuburan. Terus kedua, saya ngerasa di sini kok saya ngeliat kamu balas juga ya. Ya atau tidak saja. Iya, Mas. Jadi kamu yang ngirim santet ke Aji? Iya, betul. Saling ini jadi balas-balasan. Betul. Betul sekali, Mas. Itu karena gara-gara dia dulu, Mas. Kalau dia nggak begitu, saya nggak mungkin begitu. Oke, ini jadi debat kusir yang gak ada ujungnya nih kalau saling salah-salahan seperti ini. Coba, Anda tahu gak sih kondisinya Mas Aji seperti apa? Yang setiap malam jam 3 dia harus batuk, keluarin darah, Anda tahu? Anda bisa bayangkan kalau Anda mengalami hal seperti itu? Bisa. Terganggu. Terganggu. Cuma saya tidak memikirkan sampai sejauh itu. Karena dia jahat sama saya nggak mau mikirin dia amat. Mas, Mbak, saya mau tanya deh. Tadi Roy bilang resiko terbesarnya yang bisa dihadapi Mas Aji ini karena santet yang Anda kirim adalah dia bisa kehilangan nyawa. Anda puas, senang kalau dia harus meninggal karena Anda.